Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 2317020137. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal dan algoritma decision tree. Di sini ada pendahuluan. Pengertian dari machine learning adalah sistem yang belajar dari data, sedangkan pengertian dari decision tree adalah algoritma yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon. Selanjutnya ada konsep dasar decision tree. Yang pertama ada tujuan, membagi data ke dalam kelompok-kelompok homogen berdasarkan fitur yang paling berpengaruh. Kelebihan dari decision tree, mudah diinterpretasikan hasil serupa berupa aturan logis jika maka. Kekurangan, bisa overfitting jika pohon terlalu dalam. Perlu teknik pruning untuk penyederhanaan decision tree ini. Dataset yang digunakan, yang pertama pekerjaan, kedua tingkat kesejahteraan, ketiga sarana sanitasi, yang keempat sumber air, yang kelima jenis atap, keenam jenis dinding, ketujuh jenis lantai. Tahapan pre-processing data dibersihkan lalu di-encode ke numerik, lalu dibagi menjadi 60% data latih dan 40% data uji. Proses algoritma decision tree, yang pertama menentukan atribut target dan fitur input. Atribut target adalah variabel yang ingin diprediksi, misalnya kelayakan. Fitur input adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, misalnya lantai, pekerjaan, kesejahteraan. Kedua, menghitung entropi awal, mengukur ketidakpastian data sebelum dibagi. Yang ketiga, menghitung informasi gain untuk setiap atribut, mengukur seberapa besar penurunan ketidakpastian jika data dibagi berdasarkan atribut tertentu. Atribut dengan gain tertinggi dipilih sebagai root node. Keempat, menghitung gain ratio khusus C45, menyesuaikan nilai gain agar tidak bias terhadap atribut dengan banyak nilai. Kelima, membentuk node dan cabang baru. Data dibagi berdasarkan nilai atribut terpilih. Membentuk cabang baru, proses diulang secara rekursif hingga semua data terklarifikasi. Proses pruning, pemangkasan pohon, menghapus node yang tidak signifikan untuk menghindari overfitting. Hasil akhir decision tree. Pertama, perhitungan entropi awal disimbolkan dengan S. Misalnya terdapat 120 data, 70 layak, 50 tidak layak, seperti yang dicantumkan di PPT ini. Dan kedua, perhitungan gain tiap atribut. Atributnya jenis lantai, entropi setelah split 0,59, gain 0,38, gain rasio 0,41, tingkat kesejahteraannya, entropi setelah split 0,81, gain 0,16, gain ratio 0,18, jenis dinding 0,89, 0,08 dan 0,10. Atribut jenis lantai memiliki gain rasio tertinggi, menjadi root node. Ketiga, pembentukan cabang. Lantai sama dengan tanah, berarti dia layak. Lantai, semen, dan kesejahteraannya sama dengan miskin, berarti dia layak. Lantainya keramik dan kesejahteraannya lumayan kaya, berarti dia tidak layak. Evaluasi akhir atau uji datanya, data latih 60%, data uji 40%. Akurasinya dapat 79,17%. Precisionnya atau layak 75%, rekal 96%. Model cukup baik, mudah diinterpretasi dan efisien untuk klasifikasi penerimaan bantuan.
Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan data di mana saya mengelola datanya menggunakan Google Colab, itu menggunakan Python. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama di sini hasilnya itu sangat efisien untuk menghitung data-data penerima bantuan Bulog. Jurnal pembanding dengan data-data yang saya bacakan tadi, saya membandingkannya dengan jurnal yang berjudul Pembentukan Pohon Keputusan untuk Penerimaan Bantuan Beras Miskin menggunakan Algoritma Decision Tree C45. Kesimpulannya, algoritma Decision Tree efektif untuk seleksi penerimaan bantuan Bulog. Selanjutnya, kesimpulan dari review jurnal dan pembandingan jurnal yang saya lakukan yaitu algoritma Decision Tree C45 mampu melakukan klasifikasi penerimaan bantuan beras miskin dengan akurasi lebih kurang 79,17%. Implementasi di Google Colab menggunakan Python menunjukkan bahwa model dapat dijalankan secara efisien dan menghasilkan hasil serupa dengan penelitian aslinya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.